Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Kita masih ada di ICE BSD City Kabupaten Tangerang. Di sini kita ada di acara GIAS 2025 atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Pameran otomotif terbesar di Indonesia yang kelasnya tuh udah kelas dunia atau kelas internasional ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada JetBus 5 Big Benz milik PO Kerup. Nah, ini review per armadanya akan kami lakukan sesuai dengan urutan abjad nama PO-nya ya teman-teman. Di video pertama ada review dari PO Bagong Pariwisata. Kemudian di review yang kedua, PO Berlian Jaya. Nah, abjad yang selanjutnya adalah PO Kerup. Video ini dibuat untuk teman-teman yang mungkin tahun ini belum berkesempatan bisa hadir di GIAS 2025. Nanti teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai supaya tahu nih gimana sih detail-detail dari armada JetBus 5 Big Benz. Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Sekarang kita mulai review armada ini dari bagian eksterior teman-teman. Ini dia. Tampak depan dari JetBus 5 Big Benz ini memiliki DNA yang sama dari line up minibus Karoseri Adi Putro di tahun 2025. Kita recall lagi ya, kita ingat-ingat kembali untuk produksi minibus di Karoseri Adi Putro ada apa aja sih teman-teman. Yang pertama ada JetBus 5 MC atau Elf, kemudian ada JetBus 5 Jumbo, kemudian ada JetBus 5 Big Jumbo, dan yang paling besar dari minibus Karoseri Adi Putro adalah JetBus 5 Big Benz. Yes, sesuai dengan namanya, Big. Ini besar banget teman-teman ya, karena sasisnya ini menggunakan sasis medium bus, yaitu Mercedes-Benz OF 917 Short Wheelbase. Dimensi dari JetBus 5 Big Benz ini panjangnya 8,5 meter, kemudian untuk tingginya adalah 3,135 meter dan lebarnya 2,3 meter. Jadi lebarnya ini sama ya dengan medium bus teman-teman. Dan cocok banget nih digunakan di area yang sempit. Kalau misalnya nih melewati ranting-ranting yang rendah, nah ini aman banget. Dan karena dimensinya ini dia nggak terlalu tinggi ya teman-teman, jadi akan lebih stabil. Nah, terus juga bobotnya ini lebih ringan dibandingkan dengan medium bus, jadi akan lebih hemat bahan bakar dan handlingnya atau stabilitasnya juga akan lebih baik teman-teman. Kita bisa lihat di sini dashboardnya ini memakai dashboard JetBus 5 series ya yang medium, dan ini sudah di-upgrade jadi ditambah jahitan-jahitan, detail-detail jahitan, kemudian ada cover kulit, mewah banget. Dan seperti biasa ada stiker kesayangan kita nih, Tough Coat Dinol. Ini adalah sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Sehingga kita bisa menikmati produk Karoseri Adi Putro dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Untuk mesin dari sasis Mercedes-Benz OF 917 letaknya ada di depan sini ya. F itu artinya front teman-teman, di depan sini. Oke, kemudian ini lampu depannya memakai lampu depan satu set dari JetBus 5 series ya, yang running gini smooth. Kalau misalnya di JetBus 5 Jumbo di bagian alisnya ini akan berbeda, tapi di bagian bawahnya sama. Oke, kita lanjut lihat bagian depannya teman-teman. Nah, ini kebetulan dikunci ya, karena lagi pameran, mungkin kita bisa lihat lewat footage aja teman-teman. Kemudian di sini ada stiker, wah
kebanggaan kita semua, kebanggaan Indonesia, yaitu karoseri Adi Putro meraih predikat Good Design Indonesia 2025 melalui produk JetBus 5 Big Benz. Dan ada satu predikat lagi teman-teman, yaitu Best Design 2025 melalui produk JetBus 5 Transit Electric. Sayangnya kita nggak hadirkan ya di acara Gias tahun 2025 ini, tapi Armada dengan predikat Best Design 2025 itu sebenarnya sudah hadir di Gias tahun 2023, teman-teman. Ini membuktikan bahwa desain dari karoseri Adi Putro benar-benar timeless ya. Bahkan yang didesain di tahun 2023, dipamerkan di tahun 2023, di 2025 dapat predikat Best Design. Cakep banget kan? Lanjut kita lihat di sini. Ini untuk entrance-nya alias pintu masuknya. Kemudian ini juga sudah memakai velg aluminium. Nah, ini nggak cuma untuk gaya-gayaan aja ya teman-teman, melainkan ada benefitnya. Benefitnya untuk penumpang, kita bisa menikmati performa pengereman dengan lebih baik. Kemudian untuk perusahaan otobus, jadi bisa menghemat bahan bakar, bisa memperpanjang umur ban dan menambah stabilitas bus ya. Karena velg aluminium ini mempunyai bobot yang lebih ringan dibandingkan velg aslinya. Nanti kita akan lihat detail bagian interiornya setelah kita selesai keliling eksteriornya ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman bisa lihat sudah ada footstep, kemudian ada handle juga di bagian samping. Jadi kalau kita mau keluar masuk tuh enak banget. Saya akan peragakan. Permisi Kak. Nah, terima kasih. Ini enak banget ya. Kita bisa pegangan tangan. Di sebelah kiri juga ada pegangan tangan seperti ini. Oke. Kalau mau turun pun juga enak, seperti ini. Ada footstep-nya teman-teman. Ya, footstep bordes seperti ini. Model sliding, supaya lebih hemat ruangan ya. Misalnya saat diparkir di kapal gitu ya. Ini kan kapal penyeberangan ya. Ini kan sempit ya teman-teman. Nah, ini pakai pintu sliding, lebih hemat ruangan. Yuk kita lanjut lihat bagian belakangnya. Kita ke sebelah sini teman-teman. Nah, di sini di bawah, ini ada ruang ya yang digunakan untuk bagasi ya, untuk kelistrikan. Nah, tapi masih dikunci juga ini teman-teman. Kemudian di sini ada stiker PT Citra Karya Pranata sebagai dealer yang menjual sasis ini teman-teman. Kita semua pasti tahu ya CKP di Bandung teman-teman. Seperti ini. Karena ini ya PO-nya PO Kerup ya dari Bogor. Kemudian beli sasisnya di Bandung itu cukup dekat sih. Dan yang saya tahu after sales dari CKP itu selalu menang ya dari di CVI untuk perihal after sales. Cakep sih CKP. Nah, di bagian belakang sini ini ada bagasi. Bagasinya yang di bagian belakang ini dia letter U ya teman-teman. Jadi dari belakang ini bisa terhubung ke samping kiri dan samping kanan. Nah, ini kalau misalnya mau naruh koper bisa. Silakan taruh koper atau mungkin oleh-oleh ya, habis berwisata bawa oleh-oleh berkarung-karung gitu, di sini bisa banget teman-teman. Dan walaupun ini diisi dengan berat gitu ya, penuh gitu di sini, tenang aja, tetap stabil karena distribusi bebannya juga akan stabil teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena mesinnya ada di depan dan di bagian sini diisi barang, jadi distribusi bebannya lebih merata. Oke, di sini sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur ya, menyorot ke bawah dan nanti akan dipasangkan pelindung bumper juga. Karena ini lagi pameran ya, supaya kita nggak kesandung atau ketatap gitu ya. Nah, jadi lebih safety. Oke, kita tutup lagi. Untuk warna yang di area sini, yang cekungan ini sesuai dengan permintaan PO-nya aja ya, dan kebetulan PO Kerup ini benar-benar out of the box. Karena yang kita tahu PO Kerup itu kan warnanya silver ya, atau warna abu-abu gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini hadir dengan warna oranye teman-teman. Wah, ini warna baru nih. Apakah nantinya akan diubah warnanya ataukah nantinya edisi minibus dari PO Kerup akan memakai warna seperti ini semua? Wah, stay tune ya. Pantengin terus sosial media dari PO Kerup. Ini cerdas ya pemilihan warnanya. Dia ada dua warna seperti ini. Jadi nggak monoton hanya warna oranye saja teman-teman. Ya. Hitamnya itu membuat si garnish ini jadi terkesan floating.
Cakep, Kerup. Lanjut kita lihat bagian samping kanan. Di sini sudah disediakan juga pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Ini kita bisa nyebut sebagai bis, bisa nyebut sebagai mini bis ya teman-teman. Karena memang secara divisi produksi di Adiputro masuknya mini bis. Tapi kalau misalnya kita lihat dimensinya ini seperti bis medium, tapi lebih kecil lagi teman-teman ya. Ya, ini PO Kerup, warna baru. Saya suka sih permainan warnanya, dia dibikin continue ya sampai ke sini. Mungkin nanti kalau misalnya mau di apa ya istilahnya ya, di refreshment gitu ya, ini bisa dibuat lebih melengkung gini ya. Oh, lebih smooth lagi. Dapat karena rounded semua kan ini desainnya. Good Design 2025. Oke, kita sudah mereview secara lengkap bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut review bagian interiornya. Let's go. Selamat datang di dalam interior Armada Jetbus 5 Big Benz milik PO Kerup Pariwisata. Selega ini ya interiornya. Ini saya dengan tinggi badan 175 cm ditambahkan dengan sepatu masih bisa berdiri dengan tegak ya, jadi nggak kejedot. Kemudian tentu saja untuk fasilitas di sini sudah lengkap banget. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan, kemudian ada palu darurat pemecah kaca, ada jendela darurat yang terletak di atas, dan ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk konfigurasi kursi di Armada ini untuk pameran ya disetting 2+1 teman-teman. Tapi saat nanti dioperasionalkan di PO Kerup Pariwisata, saya belum tahu nih apakah mempertahankan konfigurasi kursi 21 ini ataukah diubah jadi 22 atau mungkin 11 ya supaya lebih mewah. Nah, kita tunggu saja dari PO Kerup Pariwisata. Yang jelas untuk konfigurasi kursi ini bebas ya. Yang penting dicantumkan di SPK. Karena di SPK ini nanti akan ada pengerjaan rel untuk kursinya, apakah menggunakan rel bawah saja atau ditambahkan di sampingnya juga teman-teman ya. Itu benar-benar harus dibuat di SPK-nya. Jadi jangan sampai ada miskom ya dengan tim dari sales kami. Nah, untuk fasilitas hiburannya tentu saja sudah lengkap teman-teman, mulai dari TV. Ini TV-nya ada di depan dan bisa dibuka seperti ini. Wah, ini TV-nya besar banget dengan ukuran 32 inci. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik Jetbus 5 Big Benz, kita bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai atau mungkin teman-teman ingin melihat pemandangan gitu ya lewat kaca depan, silakan kita tutup lagi TV-nya seperti ini. Kemudian kita kunci seperti ini. Sangat mudah ya. Penguncinya juga beda nih dengan Big Bus dari karoseri Adiputro. Kemudian di depan sini, nah ini adalah ruang sekaligus area untuk service hall. Jadi ini bisa dibuka gitu ya teman-teman. Dan di bawah sini, ini adalah mesinnya teman-teman. Nah, ruang ini berguna untuk naruh barang ya, seperti mungkin kardus air mineral, atau mungkin ya jajanan-jajanan gitu ya. Atau mungkin matras ya di sini untuk tour leader. Nah, ini bisa juga teman-teman. Ruang serbaguna yang benar-benar luas banget. Teman-teman bisa lihat, luas banget. Oke. Kemudian karena ini AC-nya ada di atas, jadi nggak perlu khawatir. Ini akan adem banget teman-teman ya. Bukan seperti Jetbus 5 Jumbo atau Jetbus 5 MC. Nah ini AC-nya ada di atas teman-teman. Seperti bus medium. Wah ini nih keunggulan dari Jetbus 5 Big Benz. Nah seperti apa nih area belakangnya? Yuk kita pindah ke belakang. Kita akan peragakan seperti ini saat kita jalan. Wah. Nyaman banget, kita bisa berpegangan ke sini. Senyaman ini ya, Jetbus 5 Big Benz. Ini dia bagian belakangnya, teman-teman. Kita langsung disambut oleh pintu darurat di sebelah kanan. Aksesnya ini luas ya.
seperti ini ke arah pintu darurat, dan di bagian paling belakang di sini ada 4 kursi yang dijadikan satu baris. Wah, saya suka banget sih duduk di sini teman-teman, karena ini kan posisinya lebih tinggi ya. Jadi untuk visual kita, pandangan kita, ini bisa melihat ke segala arah, ke depan, ke samping benar-benar leluasa. Kemudian kaki kita tidak menggantung. Ya, jadi ada panggungnya, ada trapnya teman-teman. Nah, ini kita bisa duduk dengan nyaman. Ke arah atas juga nggak terlalu mepet banget ya teman-teman, seperti ini. Ini saya tinggi badan 175 cm, masih oke. Kemudian ada seat belt di setiap kursi. Ya, sama, semua kursi ada seat belt. Tapi kalau untuk posisi duduk ya, saya paling suka teman-teman ya, duduk di kursi paling depan. Nah, seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Yuk kita pindah ke paling depan. Wah, enak nih. Jadi, kepala kita nih ya, nggak perlu miring-miring gini, karena memang untuk ducting di sini sudah dipinggirkan banget. Jadi, kita bisa jalan dengan posisi badan yang tegak lurus. Ini dia kursi paling depan yang kursinya hanya ada satu. Kalau kita sering bilang nih ya teman-teman, ini adalah kursi jomblo. Saya suka banget duduk di sini karena benar-benar private ya. Ya, hanya ada satu orang. Mungkin kalau teman-teman berpergiannya sambil bawa pasangan atau sambil bawa teman gitu ya, kursi yang ada 2 yang di sebelah kanan ini bisa jadi pilihan teman-teman. Kalau saya sendiri, yuk di sini enaknya. Legroomnya longgar banget. Kemudian di sini kursinya ada leg rest. Dan tentu saja ada fitur reclining seat teman-teman. Caranya kita gunakan tuas yang ada di sini. Karena ini modelnya fixed armrest dari Aldila. Jadi tuasnya posisinya ada di sini semuanya untuk fitur reclining seat dan untuk menegakkan atau menurunkan leg rest. Kita gunakan tuas yang di atas ya. Kita tarik tuasnya ke dalam sini atau ke arah badan kita. Kemudian kita dorong badan kita ke belakang, dan ini adalah posisi yang paling rebah. Juaranya sih kalau Aldila nih untuk rotasi merebah seperti ini, dia paling rebah ke belakang. Posisinya cukup enak ya, karena hanya ada satu armrest, di sebelah kiri nggak ada. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi armrest, tapi konsekuensinya gangnya ini akan jadi lebih sempit seperti ini. Kita bisa sandarkan lengan kita ke integral. Nah, ini kita nyebutnya integral teman-teman ya, ke sini. Posisinya nyaman. Oke. Kemudian kita bisa naikkan leg rest-nya lewat tuas yang ada di bawah. Nanti dia akan naik dengan sendirinya. Wah, luar biasa ini. Wah, senyaman ini teman-teman. Gokil ya. Nah, kalau mau kita tegakkan lagi kursinya, kita tegakkan dulu badan kita, kemudian tarik tuasnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Di bagian samping di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C dari kursi Aldila seperti ini teman-teman. Kemudian di samping di dinding di sini juga ada USB port charger tipe A dan tipe C, yang semuanya ini hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di samping atau di gang ya, di sini ada hiasan dari Aldila, ada lighting, ada logo Adiputro. Untuk warna lighting ya, di sini yang tersedia dari Aldila, kalau nggak salah ya, saya pernah dengar-dengar tuh ada yang warna kuning, ada yang warna putih, dan ada yang warna biru teman-teman. Ini dipilih warna kuning supaya lebih harmonis dengan nuansa interior. Nah, ini kalau kita perhatikan nuansa interiornya ini benar-benar harmonis ya teman-teman. Warna kuning. Kemudian kita naik ke arah bangku, ini bangkunya warna coklat muda. Kita naik lagi ke arah atas. Nah, ini warna warm white yang menjadi DNA dari interior Jetbus 5 series. Di sini ada ambient lights ya, ini dari laser cut. Motif khas Jetbus 5 series, sebenarnya motifnya V teman-teman ya, cuma karena digabungin jadi seperti X seperti ini. Kemudian ada louver AC, ini bisa kita gerakan 360 derajat ya, bisa kita buka full
maupun kita tutup, benar-benar kita tutup juga bisa. Dan tentunya bisa kita arahkan hembusan AC-nya, mau ke arah kita, ke depan, ke samping, ke belakang, itu bisa. Dan di atas ini juga ada louver AC lagi, supaya nggak bikin cepat ngembun. Oke, ngembun atau kondensasi. Karena apa? Ini kan area di dalam sini ya, di dalam ducting ini kan dingin banget teman-teman. Jauh lebih dingin atau jauh lebih rendah suhunya dibandingkan di dalam, nah ini, interior sini. Nah, karena ada perbedaan suhu yang cukup banyak atau cukup besar, di sini nanti bisa terjadi kondensasi, teman-teman. Ini hal yang umum terjadi di semua kendaraan ya. Seperti ini. Jadi ditambahkan louver AC ke arah atas ya, bukan ke arah badan kita. Nanti mungkin ya di PO Carup akan ada fasilitas tambahan seperti selimut atau bantal atau apa, saya belum tahu. Silakan teman-teman stay tune dan mungkin bisa menghubungi PO Carup Pariwisata untuk detail pelayanan serta fasilitasnya. Oke teman-teman, kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Luar biasa, gebrakan terbaru dari PO Carup menghadirkan JetBus 5 Big Benz yang benar-benar mewah seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Gias 2025, mampir ke booth Karoseri Adiputro, ikut seru-seruan bareng bersama Karoseri Adiputro. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk kesini, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa banget. Silakan pantengin terus konten-konten terbaru dari channel Karoseri Adiputro dan ikuti keseruannya melalui konten-konten kami. Kami doakan semoga mungkin teman-teman kedepannya bisa datang ke sini sambil bikin SPK unit dari Karoseri Adiputro. Katakan amin ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman. Hai, buat kamu yang sedang ada di Gias 2025, jangan lupa untuk datang, mampir, and try a new experience di booth Karoseri Adiputro. Kita tunggu ya di Hall 11, booth B3 dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025. See you! Halo Busmania Lovers, jangan lupa mampir ke boothnya Adiputro di Hall 11 B3 di event Gias mulai dari 24 Juli sampai dengan 3 Agustus. Jangan lupa, kita tunggu ya! Halo Busmania Lovers, jangan lupa mampir ke booth Adiputro di Hall 11 B3 di ICE BSD tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus. Jangan lupa mampir, ditunggu.